merupakan kegiatan webinar pertama dan University Infrastructure Development dan juga PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sebelum memulai, perkenankan saya juga memperkenalkan para pembicara pada webinar kali ini, sekaligus juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang hari ini yang kalau kami lihat dalam data penyelenggaranya, data pesertanya cukup banyak, berasal dari instansi pemerintah dan juga konsultan dan juga swasta yang memiliki perhatian cukup besar terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pada masa pandemi saat ini. Sebelumnya saya perkenankan juga saya memperkenalkan ataupun memberikan informasi lebih lanjut sekaligus mengajak rekan-rekan yang berasal dari universitas ataupun perguruan tinggi untuk berkontribusi juga atau berpartisipasi aktif sebagai peserta ataupun rakyat development. Dapat kami sampaikan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini jumlah anggota dari UNID berjumlah 34 perguruan tinggi dan tersebar dari wilayah barat sampai timur di seluruh Indonesia. Sehingga melalui acara ini kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian yang dari perguruan tinggi apabila belum menjadi anggota dari UNID untuk juga partisipasi aktif dengan menjadi anggota, nanti setelah ini dapat menghubungi sekretariat. Selanjutnya, pembicara kita pada hari ini, seperti yang Bapak Ibu telah ketahui, ada 3 pembicara, 3 narasumber yang tentu saja 3 narasumber ini cukup ahli dalam bidangnya, khususnya dalam bidang infrastruktur, yaitu yang pertama adalah Bapak Muhammad Wahid Sutopo. Saat ini beliau adalah Direktur Utama dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sejak November 2019 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif dan juga Direktur Strategi and Business Development dan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara. Beliau menjalani cukup banyak menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dari Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan juga Magister Manajemen Program Eksekutif untuk bidang International Business Institut Pengembangan Manajemen Indonesia pada tahun 2002 dan lalu beliau juga pernah ditugaskan sebagai Komisaris Utama PT PGN LNG Indonesia sejak tahun 2015 dan mengawali karir sebagai Director Career Sales and International Relations di USA Global Link dari tahun 96 sampai 99 sebagai International Marketing Manager, dan juga sebagai Head of Investor Relations, Group Head Revenue Assurance, dan seluruhnya di PT Indosat Tbk. Pak Topo ini juga biasa kami memanggilnya menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari pemerintah Indonesia pada tahun 2013. Selanjutnya, untuk pembicara yang kedua, yaitu adalah Profesor Dr. Teh Insinyur Danang Parikesit MSc. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Republik Indonesia. Beliau tidak asing lagi dan merupakan expert dalam beliau Kementerian Infrastruktur and Transportation. Beliau diakui juga sebagai expert di Southeast Asian Region. Beliau adalah profesor dari di Universitas Gadjah Mada Indonesia dan juga memiliki berbagai pengalaman, banyak pengalaman dalam bidang infrastruktur dan juga transportasi. Aktivitas kesehariannya selain sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol juga sangat aktif dan banyak sekali kegiatan dalam bidang sebagai akademik, melakukan riset dan juga memberikan kuliah ya Pak ya. Lalu juga kegiatan konsultasi dan advisory, begitu banyak publikasi yang telah dibuat, sangat produktif dalam bentuk buku papers
yang telah dihasilkan oleh Pak Topo. Mohon maaf, oleh Profesor Danang Parikesit. Dan juga pembicara yang ketiga adalah Profesor Yudi Aziz. Beliau saat ini menjabat sebagai Koordinator University Network Indonesia Infrastructure Development. Sekaligus juga beliau menjabat saat ini sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Begitu banyak aktivitas beliau baik di lingkungan akademisian dan juga sebagai di organisasi. Begitu banyak juga publikasi dalam bidang manajemen dan juga ekonomi, dalam bidang infrastruktur, tersebar dalam beberapa publikasi internasional bereputasi, dan begitu juga produk-produk publikasi lainnya. Seperti yang kita telah ketahui, Bapak Ibu sekalian, kondisi pandemi saat ini tentunya memiliki dua sisi, bisa menjadi juga penghalang dan juga bisa menjadi suatu bentuk opportunity dan juga tantangan, sepertinya dalam bidang infrastructure development. Lalu bagaimana selanjutnya terkait dengan kondisi pandemi saat ini, terkait dengan cita-cita ataupun misi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan akselerasi, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita tahu, pemerintah Indonesia sedang sangat memiliki perhatian khususnya terkait dengan kerjasama pemerintah badan usaha di berbagai sektor. Sehingga tentu saja ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dapat mengkaji dan membahas bagaimana dalam kondisi saat ini. Terkait dengan pandemi COVID, apakah infrastruktur juga memiliki terkena dampak yang cukup signifikan atau substansi atau tidak, begitu ya, khususnya terkait dengan KPBU. Sehingga kajian kita pada siang hari ini membahas terkait dengan arah KPBU sekarang dan masa pandemi. Untuk selanjutnya, tanpa berpanjang-panjang lagi, kami persilahkan kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Bapak Wahid Sutopo atau Pak Topo, untuk menyampaikan paparannya yang berjudul KPBU dan Pandemi COVID-19. Dipersilakan Pak Topo. Terima kasih Bu Prita. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Rina Indrastuti selaku Rektor Universitas Pajajaran dan juga Ketua daripada UNIID. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Prita, sekaligus juga Sekretaris Jenderal dari UNIID. Para senior kami di sini ada Profesor Dr. Danang Parikesit dan juga Profesor Yudi selaku narasumber, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin pada siang hari ini kami akan menyampaikan dan juga sharing beberapa hal yang terkait dengan kegiatan KPBU, kegiatan penjaminan, dan juga dampak daripada COVID. Pandemi COVID yang berkaitan dengan kegiatan dari program-program yang kami sebutkan lagi tadi. Jadi mohon izin pada panitia mungkin saya akan sharing ininya, screen-nya gitu ya, supaya bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita boleh ringkaskan sebagai pembuka, tantangan dari pembangunan infrastruktur di Indonesia ini, kita menghadapi tantangan yang berkaitan dengan masalah konektivitas dan integrasi. Ini sebagai bagian dari kondisi kita sebagai negara kepulauan yang memang terpisah oleh lautan dari satu sama lain yang cukup luas. Kemudian juga aspek pemerataan juga masih menjadi tantangan, di mana pembangunan proyek di masa lalu mungkin belum merata, yang saat ini pemerintah sudah berupaya untuk adanya pemerataan dari pembangunan di berbagai wilayah. Dan yang ketiga memang yang paling mendesak adalah adanya kesenjangan dalam hal pemenuhan kebutuhan pendanaan pembiayaan untuk kebutuhan investasi di bidang infrastruktur ini.
Nah, di sini memang kita melihat ada beberapa skema untuk pembiayaan infrastruktur yang saat ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi untuk pengembangan infrastruktur. Jadi ada sumber pendanaan dari APBN di pemerintah pusat, kemudian juga APBD, kemudian juga dapat dilakukan dengan skema penugasan kepada BUMN untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Dan yang menjadi pembahasan siang hari ini adalah skema untuk KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha. Karena dengan skema ini sumber pembiayaan itu dapat sepenuhnya disiapkan oleh badan usaha atau juga dalam beberapa struktur itu kerjasama antara badan usaha dengan pemerintah. Dan ada mekanisme pembagian risiko di antara pemerintah dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, di sini bisa adanya dukungan fiskal untuk memberikan dukungan terhadap proyek, jadi itu bergantung pada kebutuhan. Sedangkan orientasi pengusahanya tentunya yang menjadi prioritas adalah masalah pelayanan untuk kepentingan umum. Namun juga bagi badan usaha yang terlibat tentunya juga ada objektif yang bersifat finansial. Nah, sehingga di sini pemerintah bisa memberikan berbagai bentuk dukungan. Jadi ada yang namanya dukungan kelayakan atau Viability Gap Funding (VGF). Ada skema penjaminan pemerintah yang dapat diberikan oleh pemerintah secara langsung atau melalui PII, atau juga yang sifatnya penjaminan bersama. Dan aspek lain seperti aspek penyediaan lahan, tanah, serta pendampingan transaksi. Nah, bentuk pengembalian investasinya itu bisa dalam bentuk tarif atau viability payment, sedangkan untuk kendali atas aset itu bisa disepakati dalam kesepakatan atau perjanjian. Skema lain yaitu pengembangan oleh swasta mungkin tidak kita bahas secara detail pada siang hari ini, tapi juga itu ada dan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur. Kalau kita melihat dari sisi skema regulasi untuk skema KPBU dan penjaminan ini sudah cukup lengkap, mulai dari adanya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, kemudian turunannya yaitu Peraturan Menteri Bappenas Perencanaan Nasional yang semula Nomor 4 Tahun 2015 dan sekarang sudah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian juga ada sejumlah peraturan di Kementerian Keuangan, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016, serta sejumlah peraturan-peraturan pendukung lainnya. Demikian pula ada sejumlah skema dan peraturan lain yang mendukung, seperti skema availability payment dan juga peraturan yang mendukung aspek dukungan dari pemerintah. Misalnya untuk penjaminan, itu ada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang penjaminan infrastruktur melalui Badan Usaha Penjaminan, serta PMK Nomor 260 Tahun 2010 yang juga diperbaharui dengan PMK Nomor 8 Tahun 2016. Jadi secara umum memang sudah disiapkan kerangka peraturan yang cukup lengkap dan ini juga masih terus berkembang memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Beralih kepada kami sendiri, jadi kami ini dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero merupakan sebuah badan usaha milik negara yang 100% dimiliki oleh negara dan langsung di bawah pengendalian dari Kementerian Keuangan. Kami memang memperoleh mandat melalui PP 35 tahun 2009 yang kemudian diperbaharui melalui PP 50 tahun 2016 untuk mempercepat atau mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui skema
penjaminan infrastruktur. Nah, di sini ada 3 mandat utama. Yang pertama adalah tentunya mengenai penjaminan untuk kegiatan kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. PII bertindak sebagai single window dalam melaksanakan penjaminan pemerintah ini. Nah, di sini memang diatur melalui Perpres tahun 78 tahun 2010 serta turunan-turunannya termasuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2016. Demikian pula ada mandat untuk melaksanakan penjaminan pinjaman langsung kepada BUMN untuk pinjaman langsung yang berasal dari lembaga keuangan internasional ataupun penerusan pinjaman. Nah, di sini memang diatur berdasarkan Perpres 82, kemudian juga turunannya yaitu PMK nomor 101 tahun 2018. Dan yang terakhir untuk membantu pelaksanaan kegiatan KPBU, ini ada skema Project Development Facility yang berbentuk asistensi atau dukungan kepada PJPK dalam melaksanakan penyiapan dan pendampingan transaksi. Ini atas dasar penugasan dari Menteri Keuangan. Ini dasarnya adalah PMK nomor 73 tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, untuk mandat penjaminan, ini mungkin ada pertanyaan apa sebetulnya manfaat dari skema penjaminan dan peran PII dalam pembangunan infrastruktur. Jadi yang diharapkan dari skema-skema yang sudah ada dalam regulasi tadi adalah terbentuknya sebuah proses pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang memiliki atribut atau kriteria di mana yang pertama adalah adanya transparansi dalam proses, karena ada sejumlah proses seperti proses dari sisi perencanaan itu sudah mulai ada proses dari sejak studi pendahuluan, kemudian outline business case, ada mekanisme yang namanya konsultasi publik, di mana penanggung jawab proyek jasama itu harus menyampaikan rencana ini kepada publik. Kemudian juga aspek manajemen risiko, karena di dalam tahap sepanjang proses, baik dari sisi perencanaan, penyiapan, itu ada mekanisme untuk mengidentifikasi risiko, menyiapkan mitigasinya, dan melakukan alokasi risiko yang fair antara pemerintah dan badan usaha. Jadi Prof. Danang juga menyampaikan bahwa beliau pun sebagai PJPK itu terus melakukan kegiatan pengelolaan risiko ini. Yang ketiga adalah masalah akuntabilitas, dan yang terakhir adalah yang menjadi salah satu tujuan itu adalah tercapainya bankability daripada proyek ini, sehingga memungkinkan investor untuk mendukung pembiayaan daripada KPBU. Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 21 proyek KPBU yang masuk dalam skema penjaminan yang sudah dijamin. Jadi seperti yang terlihat dalam diagram ini, cukup tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total nilai proyek sekitar 212 triliun rupiah. Dan juga sektornya cukup beragam, dari sektor jalan tol, air minum, transportasi seperti infrastruktur kereta api dan bandar udara, dan juga sektor informasi dan komunikasi. Itu ada palaparing dan juga satelit multifungsi. Samping itu juga ada 2 penjaminan untuk pinjaman langsung yang sudah diberikan oleh PII, yaitu kepada PLN untuk proyek pembangkit tenaga air, listrik tenaga air, dan juga untuk kawasan industri ITDC di Mandalika di Lombok. Jadi skema ini sudah cukup established, cukup berjalan, dan mendapatkan support juga dari masyarakat investor dan juga masyarakat keuangan. Nah, apa manfaat dari skema ini? Pemerintah memberikan dukungan kepada PII dalam bentuk penyertaan modal. Jadi sampai saat ini sudah disertakan modal sebesar 8 triliun. Kemudian dari penyertaan modal itu juga ada proses pengembangan investasi sehingga terakumulasi dalam bentuk ekuitas sampai dengan 11 triliun.
Dengan modal 8 triliun itu, PT PI tadi sudah bisa mendukung pelaksanaan proyek dengan total nilai 212 triliun. Sehingga ada faktor pengungkit atau leveraging itu sebesar 26,5 kali. Demikian pula atas dasar ekuitas sebesar 11 triliun tadi, PT PI juga sudah memberikan penjaminan dengan total exposure sebesar 55 triliun atau adanya faktor gearing sebesar 5,1 kali. Ini juga sektornya cukup beragam. Ada yang paling besar memang untuk sektor jalan yang saat ini banyak dilakukan oleh Prof. Danang juga dan teman-teman di Kementerian PUPR, terutama di Bina Marga dan BPJT. Sektor air minum dari Kementerian PUPR, juga sektor lain seperti tenaga listrik, pariwisata, transportasi, dan juga telekomunikasi dan informatika. Ini yang diharapkan ikut membantu mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Yang juga tidak kalah penting adalah karena dalam proses ini kami juga memperhitungkan apa dampak manfaat ekonomi bagi masyarakat dari adanya pelaksanaan proyek infrastruktur ini. Dan seperti yang terlihat dalam slide ini, manfaat ekonominya cukup besar. Ini merupakan satu kajian yang dilakukan bekerjasama dengan rekan-rekan di perguruan tinggi. Jadi ada dengan LPM FEB UI, dengan Pustral UGM. Mungkin satu area juga bisa menjadi objek penelitian bagi perguruan tinggi untuk melihat sampai sejauh mana sebetulnya kontribusi dan manfaat yang diberikan oleh proyek-proyek ini kepada masyarakat. Nah, kita beralih pada pandemi COVID. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami akan besarnya dampak daripada pandemi COVID ini. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tadi Ibu Rektor sudah menyampaikan, tapi juga aspek-aspek lainnya di sisi perekonomian, termasuk juga pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan atau sudah menunjukkan penurunan di triwulan kedua ini dan masih menunjukkan tren penurunan. Ini diambil dari bahan presentasi Ibu Menteri Keuangan kemarin mengenai progres dari APBN. Jadi cukup terlihat dampak yang signifikan pada kondisi perekonomian kita dari pandemi COVID ini, baik secara nasional di daerah maupun juga secara internasional. Demikian pula besarnya kebutuhan biaya penanganan, baik untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi maupun juga sektor ini tentunya menyerap sumber daya yang cukup besar dari APBN sehingga berdampak pada anggaran untuk pengembangan infrastruktur. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa dampak daripada pandemi COVID ini pada aspek infrastruktur secara ekonomi memang menyebabkan adanya perlambatan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Ini sebagai salah satu sebab daripada pemberlakuan pembatasan sosial. Kemudian adanya kebutuhan untuk melakukan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun di daerah, untuk biaya penanganan COVID ini, yang juga sebagian diambil dari anggaran untuk melakukan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, tentunya kapasitas fiskal akan terdampak karena menurunnya pendapatan negara, dan adanya kebutuhan biaya tambahan untuk penanganan COVID, adanya perubahan kebijakan, fokus terhadap belanja dan kebijakan negara, serta yang terakhir adalah tentunya para investor juga melakukan penyesuaian daripada keputusan mengenai investasi mereka. Secara spesifik ini ada beberapa kajian yang memang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan KPBU atau Public Private Partnership yang secara umum disimpulkan ada 3 dampak. Itu secara jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi jangka pendek di sisi swasta atau badan usaha itu akan dirasakan adanya tantangan terhadap pendapatan. Ini sudah terlihat, nanti mungkin Prof. Danang juga bisa
akan menyampaikan bahwa dari sisi sektor jalan tol ini cukup besar dampaknya selama pandemi ini, dan kita berharap recovery-nya juga akan cukup cepat. Liquidity crisis, ketersediaan dari kapital juga terdampak, kemudian juga disrupsi terhadap mata rantai karena adanya sejumlah pembatasan-pembatasan. Dari sisi pemerintah tentunya sumber pendapatan dari pajak maupun non-pajak itu berdampak pada anggaran publik, serta terjadinya penundaan baik secara operasional harian maupun perencanaan untuk proyek-proyek pemerintah yang sedang berproses baik KPBU maupun bentuk lainnya. Dari jangka menengah, ini kita mengantisipasi terjadinya bankruptcy karena adanya peningkatan tingkat utang dan menurunnya pendapatan, turunan daripada demand, serta daya beli dari masyarakat. Dari sisi pemerintah diantisipasi adanya krisis finansial yang sudah cukup diantisipasi oleh pemerintah dengan penerbitan Perpu dan sekarang sudah menjadi undang-undang maupun juga PP mengenai pemulihan ekonomi nasional. Yang terakhir adalah tentunya tantangan terhadap stabilitas dan kepastian proyek yang sedang berjalan, karena ini berdampak secara langsung baik dari sisi demand maupun dari sisi proses konstruksi untuk beberapa proyek. Ini yang kita akan melihat di sisi jangka menengah. Di jangka panjang, jadi ini akan dibutuhkan adaptasi dan inovasi bagaimana kita tetap bisa menarik minat dari investor untuk berinvestasi melalui skema KPBU ini. Kemudian juga dari sisi pemerintah, ini pengembangan skema model ekonomi yang berkelanjutan melalui keterlibatan sektor swasta dan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan konsisten mengenai pemulihan ekonomi maupun juga pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir di sisi proyek yang mungkin juga relevan dengan PII adalah bagaimana kita memberikan kepastian kepada proyek yang berkaitan dengan dukungan pemerintah dalam mengelola risiko dan kepastian dari sisi pendapatan terhadap proyek tersebut. Secara umum memang karena KPBU ini bersifat kontrak jangka panjang yang didasarkan pada hasil atau output, sehingga durasinya itu harus memperhitungkan bagaimana investor bisa mendapatkan pengembalian dari investasi dan juga laba yang diharapkan. Nah, ini juga ada elemen di mana KPBU ini memberikan pelayanan pada publik, sehingga peristiwa pandemi ini yang kita harapkan hanya peristiwa yang sifatnya sementara, padahal kebutuhan untuk memberikan pelayanan dan investasi itu akan bersifat lebih jangka panjang. Sehingga yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa meminimalisasi dampak pandemi terhadap para pihak, terutama pihak swasta yang menjadi pihak yang sangat berkepentingan di dalam hal ini. Kemudian juga dari sisi kontrak-kontrak, ini bagaimana kita melihat sustainability daripada kontrak-kontrak tersebut, serta yang terakhir adalah kelanjutan daripada pipeline atau rencana proyek-proyek. Di sisi lain memang ada sejumlah peluang bagi KPBU, karena tentunya pada kondisi seperti ini, adanya keterbatasan anggaran di pemerintah, adanya penurunan pendapatan pemerintah, tentunya KPBU akan dilihat sebagai satu peluang untuk mendapatkan sumber daya daripada sektor swasta yang nantinya juga diperlukan untuk memitigasi dampak terhadap proyek infrastruktur. Dari sini memang diperlukan upaya-upaya lebih dari para pihak untuk mengembangkan kemitraan yang inovatif dan kuat. Ini saat ini misalnya kami dengan Prof. Danang juga berupaya secara sungguh-sungguh untuk bisa mengembangkan kemitraan ini dengan lebih baik, itu untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang perlu kita bangun ini masih mendapatkan dukungan dan minat dari para investor sesuai dengan alokasi risikonya. Serta yang terakhir, di sini juga dari aspek transfer risiko, manajemen dan mitigasi risiko akan dituntut lebih lagi bagaimana perannya, terutama setelah munculnya risiko-risiko baru yang berkaitan dengan pandemi ini, yang mungkin di masa lalu tidak masuk dalam horizon,
sekarang ini harus kita juga menjadi salah satu pertimbangan. Ini mungkin hanya beberapa ilustrasi bahwa bahkan dalam kondisi keterbatasan ini, ekosistem KPBU tetap bekerja. Ini apresiasi yang kami berikan pada terutama Bapak Menteri PUPR, seluruh jajaran di Kementerian PUPR, baik di eselon 1 dan juga di unit-unit di bawah PUPR, termasuk juga di BPJT yang masih secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan itu market sounding, upaya untuk menawarkan proyek-proyek infrastruktur kepada para investor, baik di sektor air minum, kemudian juga di sektor jalan. Ini secara konsisten masih berjalan kegiatan ini. Kami juga secara internal terus bekerja, bahkan juga ada sempat terjadi penambahan, misalnya anggota direksi komisaris, juga satu apresiasi pada pemegang saham kami yang bisa melihat adanya kebutuhan-kebutuhan seperti ini pada kondisi pandemi COVID. Nah, ini mungkin dari sisi PI sendiri, tahun ini sebetulnya cukup banyak proyek-proyek yang menjadi cakupan dari kegiatan kami. Ini alhamdulillah sejauh ini dukungan dari para pihak sangat baik. Sebagian besar ini masih berjalan dengan keterbatasan yang ada. Dengan berbagai upaya tadi, kita tetap bisa melakukan dan berharap apa yang diharapkan, ditargetkan di tahun ini untuk proyek-proyek yang dapat ditandatangani itu bisa tercapai. Demikian pula dari sisi milestone yang ingin dicapai itu juga bisa. Nah, ini kami melihat adanya peluang untuk UNIID juga berperan, terutama untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek di daerah. Bagaimana kita bisa mendukung elemen-elemen di daerah. Kami juga saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa kantor wilayah dari Kementerian Keuangan untuk juga bisa mendampingi para kepala daerah, juga elemen lain dalam melaksanakan KPBU. Jadi ada konsep yang dinamakan dengan pojok KPBU atau PBB Corner di beberapa kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Aceh, kemudian di Jawa Tengah, Semarang, dan juga di Jawa Timur. Ini harapannya juga nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari UNIID untuk memberikan dukungan pelaksanaan proses KPBU ini. Dari sisi perencanaan, terutama dari sisi penyiapan dan juga aspek-aspek lainnya. Nah, ini mungkin sebagai penutup kesimpulannya memang apa yang harus kita lakukan pada saat pandemi ini untuk tetap menjaga konsistensi pelaksanaan KPBU. Dari aspek perencanaan dan penyiapan memang memerlukan adanya peninjauan terhadap fokus prioritas rencana pemerintah, baik dari aspek pemulihan maupun kebutuhan jangka panjang. Jadi beberapa hal, misalnya Prof. Danang di BPJT secara konsisten terus melanjutkan upaya untuk meningkatkan konektivitas, di mana kita menghubungkan misalnya bandar udara baru Yogyakarta sehingga lebih mudah dijangkau oleh para calon penumpang melewati fasilitas jalan tol, kemudian akses juga dari jalur utara ke jalur selatan di Jawa Tengah lewat jalan tol Jogja-Bawen. Itu satu hal yang menunjukkan adanya fokus dan juga adanya prioritas. Kemudian juga proses perencanaan, proses penyiapan ini bisa melibatkan partisipasi daripada swasta. Ini ada skema yang dinamakan dengan skema pemrakarsa atau unsolicited, di mana memang di sisi pihak swasta dapat melakukan perencanaan dan penyiapan atau proposal untuk proyek-proyek KPBU. Nah, di samping itu kita harus meningkatkan mapping atas risiko yang baru nih profilnya, serta identifikasi atas dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah. Dari sisi transaksi, ini memang kita akan terus meminta masukan dari pihak swasta, apa yang menjadi concern, apa yang menjadi minat dari mereka. Kemudian juga proses tender, mungkin jangka waktu dan sebagainya kita perlu pertimbangkan, karena mungkin diperlukan waktu yang lebih panjang bagi pihak swasta untuk dapat berpartisipasi dalam proses ini, serta juga masukan-masukan dari mereka. Kemudian juga apa yang sekarang kita pelajari pada masa pandemi ini,
Misalnya mengenai klausul force major dalam kontrak, ini bisa menjadi lesson learned yang kita terapkan untuk kontrak-kontrak berikutnya. Samping itu, untuk KPBU berjalan, berarti aspek mitigasi ini harus kita lakukan berdasarkan ini yang saling percaya antara mitra, baik pemerintah maupun swasta, dan juga kita harus open mind, bersifat adaptif dan responsif sebetulnya pada kondisi yang ada. Mengingat memang kondisi saat ini boleh dibilang bukan kondisi yang normal, tapi kondisi yang terdampak dari krisis. Jadi terakhir, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir karena di kami ini juga ada kantor bersama untuk KPBU. Ini yang sangat membantu prosesnya, ini yang dimotori oleh rekan-rekan dari Bappenas, dari BKPM, Kementerian Keuangan, dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan ada penguatan dari Kementerian Perekonomian dan juga Kementerian Koordinator untuk Maritim dan Investasi. Sehingga ke depannya diharapkan ini dapat memberikan kenyamanan yang lebih lagi pada para pihak dalam melaksanakan kegiatan KPBU, dan kami juga bisa terus meningkatkan pelayanan maupun juga proses. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya, secara khusus untuk Bapak-Bapak dari BPK, ini yang juga sudah berkenan untuk partisipasi, Pak Laude, Pak Asyari, Pak Abdul Rozak, Pak Fitrawan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk hadir, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kembali kepada Ibu Dr. Prita dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Muhammad Wahid Sutopo atas presentasinya yang tentu saja ini sangat menarik bagaimana kita mengkaji planning dari pemerintah dan juga kita bersama dalam rangka pembangunan infrastruktur khususnya dengan skema KPBU dalam menghadapi pandemi COVID. Jadi ada beberapa kata kunci yang sebetulnya juga cukup menarik dari slide-slide terakhir dari slide-nya Pak Topo ya. Jadi kuncinya adalah kerjasama dan juga adanya satu bentuk bukan hambatan tapi adjustment ya Pak ya, penyesuaian dan juga persiapan bagaimana nanti selanjutnya menghadapi post-COVID. Jadi tentunya kondisi pandemi ini harus bisa dimanfaatkan untuk segi preparing untuk menghadapi post-COVID. Mungkin nanti setelah itu speed-nya akan bisa menjadi lebih cepat begitu ya Pak Topo dengan ditemukannya berbagai inovasi dan juga berbagai cara lain untuk juga bisa membuat skema KPBU ini bisa optimal, lebih optimal dari sebelumnya. Jadi new normal juga membuat new KPBU-nya bisa menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Selanjutnya juga mungkin inovasi dan juga solusi mungkin juga bisa kita pelajari dari salah satu infrastruktur yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, infrastruktur publik, yaitu salah satunya jalan tol. Nah, seperti apa? Ini lesson learned, case study yang khususnya untuk infrastruktur terkait dengan jalan tol. Tentu saja pakar yang sangat tepat untuk bisa mendiskusikan hal ini, dan juga mungkin ada satu inovasi ataupun juga satu formula baru terkait dengan bagaimana menghadapi pandemi COVID dan juga menjaga keberlangsungan dari proyek-proyek KPBU khususnya untuk jalan tol. Kami persilahkan kepada pembicara selanjutnya, Profesor Danang Parikesit selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Republik Indonesia. Silakan Prof. Danang. Sudah bisa tersambung, Prof. Danang? Masih mute ya, Prof. Danang? Iya, Prof. Di-unmute dulu, Prof. Audionya mungkin? Ya, siap. Ya, selamat. Kami persilahkan, Prof. Ya, selamat siang, Mbak Prita, Pak Topo, dan juga kakak saya ini ada Prof. Rina, Ibu Rektor Unpad, dan juga adik saya ini Profesor Yudi Aziz, Pak Dekan Fakultas Ekonomi. Di forum ini, di ruang ini juga ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya dari
perguruan tinggi, anggota dari unit, dan juga ada beberapa mahasiswa kalau nggak salah, pada beberapa ya, Bu Rita, ada Pak Laude Nusriadi juga ada, saya lihat dari sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Pak Nusriadi untuk bisa menuntaskan tugas-tugasnya di kampus maupun di tugas sehari-hari. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang saya coba sampaikan sebenarnya sangat berterima kasih kepada Pak Topo karena sebagian sudah jadi background dan sehingga saya bisa langsung fokus kepada pengalaman BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol di dalam mengelola jalan tol selama dan setelah COVID-19. Nah, ini menurut saya satu hal yang cukup menarik karena pertama ini belum pernah kita hadapi sebelumnya, dan yang kedua kondisi COVID-19 ini mempengaruhi dua sisi, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand dari infrastruktur kita, khususnya jalan tol, di mana sumber dari pendapatan itu utamanya pada pertumbuhan perkembangan dari lalu lintas dan juga tarif ya, sehingga dua hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku demand dan supply kita, serta bagaimana kita sebenarnya merancang ulang KPBU kita pasca COVID-19. Pak Topo tadi sudah memberikan background yang sangat baik mengenai kondisi makro dan kerangka regulasi ya, baik yang existing maupun apa yang dibayangkan kawan-kawan dari PT PII, karena bagaimanapun juga kalau kita lihat kerjasama pemerintah dan badan usaha pada dasarnya adalah alokasi risiko. Dan apa yang dilakukan Pak Topo dengan PT PII-nya itu merupakan satu instrumen penting di dalam mengalokasikan risiko yang paling tepat kepada mereka yang membutuhkannya. Mungkin saya coba untuk. Nah, saya akan mulai dengan apa yang sudah menjadi target kita, karena target ini kalau kita melihat kepada pemerintah sendiri tidak mengalami perubahan. Jadi kita harus segera mengejar situasi dan sasaran serta sasaran dari pembangunan jalan tol ini tidak mengalami perubahan. Jadi tantangan kita hari ini adalah secepatnya itu kembali ke kondisi di mana kita bisa mengejar target kita pembangunan 2.500 km jalan tol pada akhir tahun 2024. Nah, kami sendiri kalau kita melihat di jalan tol, saat ini adalah tahapan keempat sebenarnya dari pengembangan jaringan jalan tol, di mana BPJT usianya sudah 15 tahun. Pada tahun ini, bulan Juni ini sebenarnya ada ulang tahun BPJT ini Pak Topo. Kita perlu bikin acara sesuatu nih untuk ulang tahun BPJT. Tapi intinya kalau kita melihat evolusi dari BPJT dan pengembangan jaringan jalan tol, ada proses inisiasi di awal tahun 78 hingga tahun 2005, di mana di sini Jasa Marga itu dia selain berfungsi sebagai operator, dia juga menjadi regulator ya dari investasi baru di jalan tol. Pada periode Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, kita bisa namakan konsolidasi, dan situlah sebenarnya kalau tadi Pak Topo cerita, itu ada PII, ada SMI, ada berbagai instrumen-instrumen regulasi dan investasi yang diciptakan oleh pemerintah, dan memang kalau dilihat dari sisi progres fisik memang tidak cukup banyak, tetapi kalau dilihat dari progres regulasi, itu menjadi milestone penting ya untuk masalah konsolidasi ini. Periode pertama Pak Jokowi ditandai dengan akselerasi yang cukup agresif ya, terutama di jalan tol. Hari ini kita memiliki 2.000 kilometer lebih ya jalan tol operasi ya, setelah 80 kilometer itu stuck cukup lama. Sehingga ini menjadi periode akselerasi yang pertama, dan kita bisa membuktikan bahwa akselerasi itu dimungkinkan dengan inovasi dan juga pembagian risiko yang lebih tepat antara badan usaha dengan pemerintah. Periode kami ini, saya sendiri tugas saya itu sampai tahun 2023 ya, itu kita harapkan ada transformasi, inovasi, dan modernisasi ya, di mana kita akan bekerja dengan cara-cara yang berbeda, dengan modernisasi yang selalu terus-menerus digaungkan.
Nah, sehingga dengan demikian harapan kami akhir tahun 2024 kita punya target ya 2.500 km setelah akhir tahun 2019. Jadi kalau kita bicara 4.600 hingga 5.100 km lah. Jadi kalau target kita ditambah lagi, kita masih bisa mengabsorb kira-kira sampai 5.100 yang dimana di dalamnya ini PR saya sama Pak Topo untuk bisa menyelesaikan ini termasuk memberikan convert bagi para investor kita untuk bisa masuk di sektor ini. Karena bagaimanapun juga sektor ini sektor yang tidak tanpa risiko, sektor ini adalah sektor yang jangka panjang tingkat pengembaliannya. Nah, oleh karena itu kita selalu mengatakan yang namanya proyek jalan tol, kita bicara masa konsesi antara 35 sampai 50 tahun, ini the long and winding road, kira-kira gitu ya. Karena apa the long and winding road? Karena tingkat pengembalian investasinya itu panjang, dan di dalam proses pengembalian investasi itu tentu saja akan banyak terdapat kendala dan tantangan yang muncul dari kerjasama dan kemitraan tersebut. Kita ada beberapa fase biasanya ya, ada fase 1 itu pendapatan itu belum mampu membayar bunga ya EBITDA-nya. Kalau kita bicara cash flow ini ya, kalau fase kedua EBITDA sudah mampu membayar bunga, tapi belum mampu membayar pokok pinjaman. Jadi ini akan cerita ini akan terus-menerus muncul dari investasi jalan tol, sehingga tugas kita adalah bagaimana memberikan kondisi yang nyaman ini as predictable as possible ya bagi para investor, para operator jalan tol untuk bisa memiliki kenyamanan cukup untuk berinvestasi. Inilah tantangan kita dari yang unpredictable, kemudian kita tingkatkan predictability, dan salah satu unsur yang bicara mengenai predictability adalah alokasi risiko yang baik, mana yang bisa di-cover oleh badan usaha, dan mana yang harus di-cover oleh pemerintah. Nah, bagian-bagian yang itu tidak bisa di-cover oleh badan usaha, BI masuk di dalamnya. Jadi ini yang long and winding road yang pertama. Long and winding road yang kedua, itu adalah sumber-sumber pembiayaannya. Kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, tipikal ya pembiayaan proyek ini adalah 70-30 ya, 30 ekuitas, 70% pinjaman. Kalau tadi Pak Topo sudah menyiapkan ada penugasan, utama karya untuk Tol Sumatera, itu profilnya itu adalah 70% ekuitas, 30% pinjaman. Tapi kita sekarang juga tahu ya bahwa dua komponen ini tidak cukup untuk kita perhatikan. Nah, sehingga yang kita pikirkan tidak lagi hanya dua komponen ekuitas dan pinjaman, tetapi juga ada komponen yang lain, pembiayaan lahan dan pembiayaan risiko. Nah, inilah yang kemudian akan kita coba lihat bagaimana kondisi COVID, pandemi COVID ini mempengaruhi elemen-elemen yang ada di dalam pinjaman, ekuitas, penyediaan lahan, dan pembiayaan risiko. Nah, kita sekarang punya tamu tak diundang. Tamunya namanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini bagian pertama sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Topo, nanti saya akan secara singkat. Tapi yang lebih penting saya ingin menyajikan bagaimana profil kinerja operasi jalan tol, kinerja tol konstruksi, dan bagaimana respon pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian PUPR. Jadi kalau saya boleh tadi sampaikan Bu Prita tidak hanya mewakili unsur kampus, akademisi, tapi juga bagaimana saya bisa mewakili pemerintah dan menjelaskan kepada publik bagaimana reaksi pemerintah respon terhadap COVID-19 ini. Nah, ini sebenarnya sama mirip dengan yang disampaikan Pak Topo dari sumbernya Bu Sri Mulyani, karena sebenarnya sama, berita statistik, katanya pemerintah harus sama ya Pak Topo ya, nggak boleh beda-beda. Nah, ini kita gunakan satu sumber resmi, tetapi intinya adalah kita memang punya isu soal pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang persoalan kita adalah bagaimana respon pemerintah terhadap ini. Saya ingin pinjam ilmunya Pak Yudi. Nah, kalau kita mau bicara konsumsi, belanja pemerintah, investasi, net export. Nah, ini kan sumber pertumbuhan dengan ekonomi. Konsumsi kita tahu daya beli masyarakat berkurang, sehingga konsumsinya pasti tidak sebesar yang biasanya. Belanja pemerintah sangat stretch, karena bisnis berkurang, pajak berkurang, belanja pemerintah pasti juga kepangkas-pangkas. Net export, global demand-nya itu mengalami kontraksi, sehingga sumber yang diharapkan ini investasi. Investasi kita lihat lagi nih dalamnya, ada tambang, migas, pertanian, perkebunan, manufaktur,
pelayanan publik dan infrastruktur. Nah, sebagian yang saya huruf tipis itu investornya wait and see. Kita selalu melakukan checking ya terhadap para minat investasi. Nah, satu yang bisa agak dipaksa lah kira-kira gitu ya, itu investasi infrastruktur. Kalau kita ingin tetap tumbuh, infrastruktur itu harus kita dorong karena di situ ada elemen pemerintah. Pemerintah bisa melit proses ini. Tentu saja di belakang pemerintah ada Pak Topo nih. Kalau nggak ada Pak Topo yang membentengi, saya kira akan sulit juga investasi untuk masuk gitu di sini. Nah, inilah menurut saya jadi isu penting untuk hari ini kita bicara mengenai bagaimana pandemi COVID-19, esensi yang ingin kita sampaikan adalah pemerintah itu harus lebih banyak hadir di sini. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai jalan tol. Karena ini saya kira cukup menarik untuk kita lihat. Ini jalan, kami itu memiliki yang dinamakan control gates. Ada beberapa control gates, ada Cikampek, ada Kaliurip ke arah Bandung, ada Cikupa, kemudian juga ada Kali Kangkung, Palimanan, dan Pakahuni. Ini saya hanya menunjukkan beberapa saja untuk menunjukkan bagaimana kondisi lalu lintas selama dan pasca beberapa kebijakan pemerintah. Nah, kita melihat ya ada beberapa hal. Cuman ini Pak Topo, kita itu sangat sulit melakukan diferensiasi atau pemisahan mana yang menjadi akibat dari kondisi alami dari wabah dan knowledge yang dimiliki masyarakat atas dampak dari wabah tersebut, dan juga dampak yang muncul dari kebijakan pemerintah. Sangat sulit, karena ini saya kira menjadi menurut saya sih, merupakan eksersis akademik penting yang harus kita lihat gitu. Nanti mungkin Pak Yudi bisa merespon nanti ya kawan-kawan di unit, bagaimana ini kita, sekarang ini kombinasinya gabungan. Padahal kalau kita mau bicara alokasi risiko harus sangat jelas, mana yang menjadi dampak akibat kebijakan pemerintah, mana yang akan kondisi umum yang menjadi public knowledge yang itu mengurangi mensuppress demand. Itu saya kira yang pertama yang harus kita lihat. Yang kedua, kita juga melihat bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi penerimaan dari badan usaha yang sudah menjalin konsesi dengan pemerintah. Pertanyaannya, kerugian investasi ini siapa yang harus menanggung? Nah, jadi ini sekali lagi ini classical example dan saya kira kalau kita cukup banyak riset mengenai ini akan jadi satu karya yang cukup penting ya, karena kita belum pernah mengalami kondisi ini. Kondisi di krisis ekonomi yang lalu itu fokus kepada demand side ya, tapi sekarang ini karena akibat dari kebijakan sektor kesehatan, sektor infrastrukturnya akan terdampak. Nah, kita memiliki beberapa skenario pada waktu itu ya, ini sampai bulan Mei kemarin ya. Kita punya skenario Juni, skenario September. Nah, apa yang terjadi hari ini? Ini penting untuk kita melihat. Nah, saya ingin membuat framework-nya dulu. Ya, jadi kalau kita yang di bagian atas, grafik yang di atas itu kita bicara jumlah kasus COVID dan kemudian beberapa upaya pemerintah, baik kampanye, kebijakan, pembatasan perjalanan, dan sebagainya itu mampu shifting proses untuk jumlah kasus. Di bawah ini adalah respon dari demand side-nya. Ya, baik satu. Kemudian yang kedua adalah respon dari korporat yang terlibat di dalam merespon demand side tersebut. Selalu ada jeda dan waktu. Dan ini sebenarnya menjadi penting untuk kita mengatakan seberapa besar sebenarnya korporat yang terlibat di dalam penyediaan infrastruktur itu tahan terhadap kondisi penurunan demand itu. Tidak bisa langsung recover. Apakah kemudian kalau trafficnya itu sudah recover, cash flow perusahaan itu juga akan mengikuti langsung. Karena ada beberapa upaya yang tergerus. Nah, inilah yang kita selalu assess di perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kami untuk badan usaha jalan tol. Ini contohnya ya. Ini adalah kondisi per minggu yang lalu Pak Topo. Di satu gate saja yaitu Cikampek Utama yang sering jadi reference untuk kondisi traffic di Trans Jawa. Nah, ini kan ada mengalami pergeseran, penurunan dan seterusnya, ada beberapa naik karena relaksasi. Kemudian ada beberapa kebijakan yang tadi kami sebutkan dan ini sekarang mulai naik nih, Pak. Mulai naik. Nah, sehingga kalau kita ditanya oleh para operator jalan tol, investor jalan tol,
kita punya nih risk exposure yang perlu kita lihat dan tidak bisa ditangani oleh badan usaha. Nah, kehilangan pendapatan itu terjadi karena pengurangan minat investasi, pengurangan minat perjalanan, atau adanya kebijakan pemerintah yang menginduce atau mensuppress demand. Itu pertanyaan kita yang biasanya pertama kita peroleh dari para investor. Yang kedua, pertanyaan penting adalah apakah dinamika perubahan traffic ini telah tuntas? Dua pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan kita yang perlu kita jawab dan saya kira perlu kita diskusikan cukup mendalam. Sehingga kalau kita bicara hanya sekurang pendapatan, ini klaim biasanya yang diajukan oleh badan usaha jalan tol yang warna merah ini. Tapi tentu saja kita harus memilah-milah klaim mana yang bisa kita layani, klaim mana yang tidak bisa kita layani, dan itu memang membutuhkan eksersis akademik yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bicara apa dinamika telah tuntas. Saya ingin merefer kepada satu studi yang dilakukan oleh Profesor Mark Lipschick dari Harvard yang mengatakan it's not going to end. Tadi Profesor Rina juga menyampaikan tidak akan berhenti sampai antivirusnya ditemukan. Ini makes us nervous gitu. Jadi kalau kita membuat formula mitigasi risiko, kapan ini kita akan mengexercise ini dan bagaimana proses untuk kompensasinya. Jadi kalau kita bicara Dr. Mark itu, Profesor Mark itu memiliki beberapa skenario peaks and valleys ya. Tapi pertanyaan kita itu bagaimana kita memodelkan ini. Sehingga ini sekali lagi Pak, karena ini formnya di unit ya, ini eksersis akademik yang saya kira perlu kita dorong terus pengetahuannya. Nah, kami sendiri kalau di Kementerian PU, jelas tadi Pak Topo sudah mengatakan kita akan terus tetap berjalan. Perintah Bapak Presiden kan juga sudah jelas, kita tetap jalankan roda ekonomi untuk supaya pertumbuhan tetap ada, daya beli tetap ada, sehingga kita mampu melakukan upaya untuk menggerakkan roda perekonomian ini. Nah, nanti saya akan cerita sedikit mengenai struktur kita baru, Pak Topo, dan kawan-kawan dan Ibu yang lain, mengenai bagaimana kita melakukan cost modeling dari KPBU kita. Tapi yang jelas, poin yang keempat, pemerintah pada dasarnya, kalau Kementerian PU mengatakan investor yang ingin mengajukan klaim, kita terima klaimnya. Nanti kita lihat, makanya kita butuh waktu dan kita butuh memang assessment, metodologi, framework, untuk mengevaluasi apakah klaim tersebut diterima atau tidak diterima dan besarnya bagaimana dan mekanismenya akan seperti apa. Kita telah melakukan beberapa hal yang kaitannya memang protokol-protokol baru dan tentu saja ini memiliki implikasi terhadap cost yang akan muncul dari investasi baru di jalan tol. Tadi saya sampaikan supply side pasti akan terganggu, terus supply side akan terdisrupsi demikian rupa. Penghentian proyek juga sudah kita memiliki prosedurnya. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai kewajiban kita, terus akan kita laksanakan, baik yang sifatnya penugasan maupun yang sifatnya itu tender. Dan ini kalau Ibu Bapak sekalian melihat, memang kita masih punya PR 25 ruas yang sedang konstruksi. Sebagian akan kita bisa resmikan pada bulan ini dan bulan depan. Jadi kita tetap push untuk kita jalan terus. Beberapa yang tadi disampaikan Pak Topo mengenai proses tender juga kita jalankan. Solo Jogja, Bawen Jogja, kemudian akses Patimban, kemudian Cilacap hingga ke Gede Bage hingga Cilacap. Jadi proses itu tetap kita dorong terus sehingga tetap bisa menjadi sumber dari pertumbuhan ekonomi kita. Nah, merancang ulangnya bagaimana? Saya ingin singkat saja. Intinya secara dasar dari seluruh referensi yang kita lihat itu kalau kita bicara mengenai skema yang ditawarkan biasanya resilient partnership, more resilient partnership. Sehingga masing-masing pihak bisa menghargai risiko-risiko yang diambil oleh masing-masing yang lain, lebih daripada yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini mungkin Bapak sekalian biasanya template kita yang kita bahas dengan teman-teman para investor. Ada banyak sekali yang harus kita lakukan, Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk memenuhi kebutuhan dari new normal atau pasca pandemi. Seluruh opsi-opsi akan kita buka. Baik yang itu opsi pembiayaan lahan, pembiayaan ekuitas, pembiayaan pinjaman, pembiayaan risiko, dan memang tadi
Pak Topo, saya ingin menyampaikan kita masih ada residual risk, Pak, yang mesti harus kita address. Ini yang saya kira perlu formulasi baru juga, kita mohon bantuan dari PII untuk menanggung beberapa risiko residual yang harus kita tangani di sini. Jadi saya tidak akan masuk satu persatu karena memang sangat meticulous ternyata klaim dari teman-teman di investasi, dan juga semakin kita menyadari bahwa ada banyak hal-hal kecil, Pak. Dan ini sekali lagi saya juga ingin mengundang Pak, teman-teman dari unit untuk bisa berkontribusi menyelesaikan masing-masing isu yang ada di sini. Mungkin kawan-kawan dari perguruan tinggi masing-masing punya pengalaman untuk masing-masing skim yang kita ingin harapkan. Adanya muncul konsep sanitized travels. Bagaimana sanitized travels itu di-factored in sebagai komponen cost. Bagaimana cara bekerja, mengintegrasikan mobilitas fisik dan virtual, itu betul-betul factored in di dalam risiko proyek. Tapi kita juga tahu bahwa ada kesetiakawanan sosial yang luar biasa sekarang ini di dalam masa pandemi COVID. Nah, ini bagaimana kita kapitalisasi untuk menjadi bagian dari solusi untuk menyediakan pembiayaan misalnya. Nah, ada 3 lagi, kita juga tahu kita harus invest sangat banyak mengenai komunikasi publik yang efektif. Nah, yang tadi saya sampaikan, kehadiran pemerintah ini harus lebih banyak memitigasi risiko bisnis. Dan yang terakhir yang kita sekarang sedang lakukan adalah reformulasi perjanjian pengusahaan jalan tol. Nah, oleh karena itu, knowledge baru yang datang dari kawan-kawan perguruan tinggi sangat kita butuhkan untuk bisa mengisi poin-poin apa saja yang muncul dari perjanjian pengusahaan jalan tol yang muncul di dalam kondisi wabah seperti kita hadapi sekarang ini. Saya kira demikian Bu Prita, Bu Dr. Prita. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Selamat sore dan mohon maaf nanti mungkin saya tidak bisa ikut lama ya Bu Prita karena disuruh Pak Topo ini ada rapat sama Pemda DIY untuk ngurusin penjaminannya Pak Topo untuk tol Solo Jogja. Demikian. Siap. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Danang Parikesit yang sudah memberikan case study dan juga beberapa kajian khususnya terkait dengan infrastruktur jalan tol. Beliau walaupun masih dengan masa pandemi, sepertinya setiap minggu masih melakukan visit ya Pak ya? Siap. Visit beberapa jalan tol yang ada, khusus yang masih jalan proyeknya ataupun juga yang masih harus dikawal skema KPBU-nya. Sangat menarik. Tapi dengan protokol ya Bu Prita, selalu dengan protokol COVID. Protokol COVID dan juga, tapi nggak sampai ke Bandung ya Prof? Bentar lagi mungkin. Iya, jadi beliau menyampaikan banyak hal khususnya yang terkait dengan infrastruktur jalan tol dan tentu tadi beberapa kajian yang telah dilakukan juga memberikan atau kajiannya menghasilkan beberapa konsep baru ini Prof. Danang, Pak Topo, yaitu beberapa kajian-kajian kira-kira bagaimana seharusnya kita tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya untuk jalan tol. Dan kalau bahasanya tetap, karena COVID ini tentu semua orang berharap untuk selesai cepat ya Prof. Tapi itu semua harapan semua orang, tapi tentu saja kita juga harus menyiapkan diri bagaimana selanjutnya yang harus kita lakukan, penyesuaian harus lakukan. Ada beberapa hal yang menarik, resilient partnership, sanitized travel, bukan hanya virtual travel saja ya Prof sekarang, tetapi juga sanitized travel, dan juga beberapa konsep hal lain yang menarik yang akhirnya secara tidak sengaja dipaksa untuk menjalankan beberapa hal yang sebetulnya sangat positif sebetulnya, yang sebelumnya tidak terpikir tapi sekarang ya dengan kondisi saat ini karena ada tamu tak diundang sehingga kita harus menyesuaikan kondisi tersebut begitu. Terima kasih banyak Prof. Danang, dan tentu ini akan sekaligus melengkapi kajian kita pada siang hari ini berbicara preparing, refocusing, dan juga bagaimana kaitannya terkait dengan perekonomian saat ini dalam kondisi pandemi, khususnya untuk sektor infrastruktur. Saya mengundang Profesor Yudi Aziz, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran, dan juga Koordinator University Network Indonesia Infrastructure Development, untuk
bisa menyampaikan materinya, kajiannya, short research atau research-nya juga. Baik. Dan setelah itu kami juga nanti akan menyampaikan materi itu yang mau memberikan pertanyaan ataupun beberapa concern, khususnya yang dari Bapak Ibu dari beberapa daerah di Indonesia juga bisa menyampaikan dan melakukan private chat kepada saya. Nanti akan kami sampaikan setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Dan juga sertifikat dan materi akan disampaikan melalui email Bapak Ibu. Dengan lebih dahulu Bapak Ibu dimohon untuk mengisi link registrasi atau absensi yang ada di kolom chatroom. Terima kasih. Kami persilahkan Prof. Yudi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Prita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya cukup jelas ya, terdengar. Mudah-mudahan tidak noise. Yang saya hormati Pak Direktur Utama PII, Pak Wahid Stopo, juga Kakanda nih, karena tadi manggilnya Adinda, Prof. Danang, Koordinator Unit yang pertama, saya yang kedua meneruskan legasi beliau, Bu Sekjen yang juga hari ini sebagai moderator, Bapak Ibu pengurus unit secara nasional, dan tentu Bapak Ibu yang sudah bergabung baik melalui media Zoom maupun juga melalui YouTube ya. Ini satu berkah dari COVID ya, akhirnya kita bisa juga memaksimalkan potensi yang ada ya dengan penggunaan media Zoom dengan segala keterbatasan yang ada. Alhamdulillah ini adalah satu seri pertama yang nanti juga insya Allah akan dilanjutkan dengan seri-seri yang lain. Tadi karena Prof. Danang sudah sampaikan juga tidak bisa lama ya, jadi saya pikir saya juga tidak akan banyak ya materi dari Pak Topo juga tadi sudah luar biasa memberikan background juga terkait arahan maupun tren yang ada ya. Saya coba highlight saja ya beberapa untuk akhirnya menjadi stimulus diskusi. Saya mohon izin untuk screen share. Ya, sudah terlihat mudah-mudahan. Ya, jadi kalau lihat timeline, saya mungkin 5 menit terakhir ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa optimumkan di diskusi. Ada 3 hal sebagai stimulus diskusi kita. Yang pertama tentu out of situation-nya, dan ini tadi sudah luar biasa disampaikan Pak Topo maupun juga Prof. Danang. Tentu konteks kita adalah new normal ini, dan nanti bagian ketiga lah sebenarnya poin saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi ya kita lihat satu timeline ya, ini penuh ketidakpastian gitu, unpredictable, force major, dan dalam infrastruktur tentu ini sesuatu yang mengganggu ya, sangat mengganggu. Beberapa skenario yang kita punya ya, ini misalnya dari penelitian sebelumnya, ada skenario ketat maupun moderat atau juga yang longgar, dan ini sangat tergantung pada vaksin maupun juga pada alat kesehatan, peralatan kesehatan. Poinnya adalah tentu ini masih lama lah dalam konteks bisa jadi 2021 atau bahkan penelitian di Harvard katakan sampai dengan 2022 ya, itu baru kalau vaksinnya ketemu. Kalau enggak mungkin bisa jadi lebih panjang. Secara ekonomi memang ini ada beberapa gelombang ya, kita sebut gelombang pertama ini lokal impact-nya ya, lalu juga lebih internasional, kita mulai ketahan gitu, infrastruktur dari luar negeri, barang-barang sulit masuk dan seterusnya, dan secara makro juga kena impact ini di gelombang ketiga ya, sampai dengan impact yang lebih besar. Poin di sini tentu trade off ya antara urusan yang utama yang urgent yaitu ketahanan pangan misalnya, kesehatan, dengan hal-hal yang pendukung ya seperti infrastruktur ini. Lalu bagaimana kita mencoba memposisikan konteks itu. Nah inilah yang kedua yaitu new normal ya. Jadi ada fase sebelumnya business as usual,
Rasanya kemarin juga kita udah banyak program gitu, tiba-tiba semua berantakan. Kita masuk fase survival gitu, mengamankan yang utama-utama, tapi juga terus kita memikirkan untuk recovery-nya. Dan ini kalau kita singkat ya lebih turbulen lagi dari VUCA gitu ya, karena ada hal-hal yang di luar. Nah, untuk konteks pembangunan infrastruktur, khususnya KPBU, kalau kita lihat di dalam, ini mungkin lebih jelas ya, tentu banyak sekali manfaat yang harusnya kita bisa dorong. Ini review saja ya, yaitu efisiensi dan optimalisasi APBN, ya ada resharing, transfer of knowledge, potensi investasi, jadi akselerasi dari pengembangan. Karena kita tahu sumber-sumber dana bisa dari pemerintah ya, tapi juga bisa kombinasi dari pemerintah maupun pihak swasta. Nah, konteks COVID ini seperti bagaimana gitu? Kalau normal, tentu kita sudah sama-sama lihat, lalu bagaimana di new normal. Yang pertama yang harus kita juga sama-sama review tentu konteks KPBU-nya, ya ada banyak keunggulan dan juga ada resiko sebenarnya. Dan resiko ini yang nanti kita coba sama-sama mitigasi, namun tujuan bisa tercapai. Di beberapa media ya kita lihat tentu perlu penyesuaian dan ini sepakat ya kita, tinggal bagaimana penyesuaiannya yang perlu dilakukan untuk memilih ya mana yang menjadi utama prioritas untuk pemilihan ekonomi ya, karena konteks di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya, dan juga manfaat tadi pembangunan infrastruktur bukan sekedar fisiknya tapi juga kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Nah, waktu itu saya tulis juga, yang pertama ini yang dilakukan ya, realokasi ya. Semua melakukan, Kementerian PU juga ya, secara negara kita ya, bahkan semua negara. Apa yang diprioritaskan? Yang pertama untuk alat kesehatan, kedua untuk mitigasi penularan ya, dan juga mencegah untuk penambahan masyarakat miskin baru dan seterusnya. Ini lebih kurang. Nah, di konteks ini secara singkat saja, saya pikir yang pertama harus ada refocusing untuk ketahanan pangan. Ini urgent ya, karena bisa jadi urusan perut. Ini terutama kalau kaitan tadi dari jalan tol, alat-alat transportasi, tentu bagaimana kelancaran distribusi dan logistik ini masuk sebenarnya. Jadi masih relevan dari pembangunan infrastruktur. Nah, kita lihatlah beberapa data ya. Menurut saya ini momen juga yang paling baik untuk membangun kedaulatan pangan gitu ya, dan juga mendorong pengembangan infrastruktur. Ya. Tentu ini bukan satu pihak PUPR tapi juga pertanian. Misalnya tentu sarana irigasi, air, ya, bendungan, percepatan pembenahan di sektor ketahanan. Mungkin juga cetak sawah baru ya ke kajian. Ini satu juga diskusi ya belakangan ini menarik juga bahwa impor sayur kita juga cukup luar biasa besar gitu, 11 triliun. Beliau aja kaget gitu, apalagi saya ya. Mungkin juga Bapak Ibu kita semua ya. Jadi kalau ya ini data di BPS lah ya. Karena saya cepat saja nih, kalau memang melihat besar sekali memang ya ketergantungan impor kita. Sehingga harusnya tidak sekedar infrastruktur yang melancarkan ekspor impor ya dalam arti, tapi justru yang juga menguatkan bagaimana pemenuhan ketahanan pangan kita. Ini datanya dari BPS walaupun sampai 2018 ya, tapi update terakhir ini adalah yang saya punya. Memang besar sekali ya ketergantungan kita untuk yang seharusnya negara kita ini bisa penuhi. Yang kedua, selain ketahanan pangan, ya saya pikir tentu kesehatan ya. Dan rasanya alhamdulillah ini dari Kementerian PUPR kita bisa lihat ada kecepatan ya, sebulan kurang dari 2 bulan luar biasa sudah siap beroperasi. Saya belum pernah survei ke sana, tapi melihat merah ya, zona hitam bahkan, ini harusnya betul-betul menjadi prioritas. Masalahnya apakah sudah banyak gitu kan? Kita juga masih punya 30 provinsi lainnya dengan PSBB yang longgar ini potensinya juga masih belum ketahuan gitu. Mudah-mudahan
tidak banyak korban ya. Tapi kalau iya maka kita perlu alokasikan untuk menjaga hal ini jangan sampai nanti menjadi lebih besar. Dan yang ketiga terakhir, jadi saya pikir prioritas itu jangan banyak-banyak, jadi mungkin cukup 3 saja. Karena era digitalisasi, jadi karena work from home, school from home, kita juga yang menikmati nyamannya ini bisa berkoordinasi antar daerah senasional. Tentu harusnya ada prioritas untuk pembangunan infrastruktur penunjang ya, khususnya adalah energi dan telekomunikasi. Ini momennya gitu. Jadi kita bisa membangun daya saing bangsa ya, menyusul atau juga menguatkan. Ini saya juga pernah tulis di satu artikel koran ya. Jadi daya saing kita masih rendah ya dibanding Thailand dan lain dalam sisi digitalisasi. Ya. Tentu ada masa transisi dan nanti ada pengembangan literasi. Dan ini membutuhkan dukungan-dukungan dari infrastruktur ya. Di kampus-kampus juga untuk studio digitalisasi, untuk literasi digital dan lain-lain. Sehingga tidak ada lagi alasan sinyal lemah. Tidak ada juga tiba-tiba rapat lalu mati lampu dan lain-lain. Ini juga harusnya bisa mendukung. Dan tentu pemerintah menjadi garda terdepan yang memiliki anggaran cukup besar untuk bisa menguatkan hal ini. Itu saja ya, agar nanti bisa kita diskusikan lebih enak, lebih ramai. Jadi sebagai poin saya, ini masih lama gitu kan, dan kalau kita nggak hati-hati, nggak menyikapi, ini bisa jadi blunder gitu. Memasuki era ini tentu banyak ketidakpastian, kita perlu koordinasi, perlu updating dan lain-lain. Dan 3 prioritas untuk refocusing kalau menurut saya pada aspek ketahanan pangan, kesehatan, dan juga infrastruktur penunjang. Kalau sebelumnya fokus kita itu untuk mendorong pertumbuhan pembangunan percepatan di dalam tahun ini sampai dengan tahun depan, saya pikir perlu ada infrastruktur pemulihan dulu, agarnya kita nanti bisa lebih kuat lagi ke depan. Demikian itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian agar nanti bisa kita lebih nyaman diskusi. Saya atas nama unit juga mengaturkan terima kasih tadi kepada Pak Topo, juga Prof. Rina, ya juga Pak Danang. Dan tentu Bapak Ibu semua yang sudah berkenan, ya mohon maaf tadi ada teknis kecil. Namun dengan live YouTube dan juga nanti media chat, mudah-mudahan ini bisa menguatkan silaturahmi kita bersama untuk membangun infrastruktur demi peningkatan kesejahteraan bangsa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yudi yang telah menyampaikan materinya. Kalau bisa kita simak Bapak Ibu sekalian setelah sebelumnya membahas terkait dengan infrastruktur jalan tol, KPBU jalan tol, maka Prof. Yudi terkait dengan refocusing, beliau menyampaikan beberapa sektor infrastruktur yang perlu perhatian lebih dalam rangka pandemi COVID-19 ini, dan itu mungkin bisa menjadi prioritas. Lalu juga selain terkait dengan pembangunan yang baru mungkin ya Prof. Yudi, tetapi juga terkait dengan pemulihan infrastruktur yang mungkin terhambat terkait dengan masa pandemi ini. Demikian beberapa poin yang mungkin bisa kita simak dari 3 pemateri. Walaupun Prof. Danang sudah meninggalkan ruangan webinar, namun beberapa pertanyaan tadi di chat room sudah sempat direspon oleh beliau. Mudah-mudahan nanti beliau juga tidak berkeberatan untuk meresponnya melalui email yang mungkin bisa nanti kami bantu dari sekretariat UNID. Untuk menyingkat waktu, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kami langsung masuk ke dalam sesi diskusi Prof. Yudi dan juga Pak Dirut, Pak Topo, untuk kita bisa merespon beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan dari Ibu Suryani Eka Wijaya. Beliau dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya bertanya terkait dengan skema KPBU, dan ini ditujukan kepada Pak Topo. Apakah di Indonesia sudah ada skema KPBU untuk terminal, penerangan jalan umum,
dan pelabuhan. Mungkin ini beberapa skema ataupun sektor infrastruktur yang dengan skema KPBU tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Pak Topo pada pemaparan materi sebelumnya. Namun mungkin diperlukan penjelasan lebih lanjut khususnya untuk beberapa sektor yang menjadi concern dari Ibu Suryani, yaitu terminal, penerangan jalan umum, dan juga pelabuhan. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Pak Topo. Baik, terima kasih Bu Prita dan juga dari pertanyaan disampaikan. Jadi untuk yang pertanyaan apakah untuk infrastruktur terminal, kemudian penerangan jalan umum dan pelabuhan itu masuk dalam skema KPBU yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Mengacu pada regulasi Ibu, jadi regulasi yang ada di Perpres 38 tahun 2015 dan juga peraturan Menteri Bappenas, ketiga infrastruktur ini sebetulnya masuk Bu. Jadi di dalam sektor yang diperbolehkan untuk melakukan KPBU itu ada sektor transportasi, kemudian ada sektor fasilitas perkotaan. Itu yang kita bisa masuk dalam infrastruktur yang tadi disebutkan, yaitu terminal, kemudian pelabuhan, dan penerangan jalan umum. Jadi sebetulnya pada saat ini ada beberapa Bu yang sudah dalam proses. Jadi misalnya untuk penerangan jalan umum saat ini dengan pemerintah kota Surakarta ya, Solo itu dalam tahap sudah masuk di dalam tahap penyiapan sebetulnya. Ini tindak lanjutnya memang masih menunggu kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD, Bu. Jadi karena kalau untuk di daerah KPBU ini berdasarkan ketentuan di PP 28 dan di Permendagri 96 itu memang harus ada kesepakatan di antara eksekutif dengan legislatif, antara pemerintah pimpinan daerah dan DPRD. Ini memang yang terkadang butuh waktu untuk mendapatkan kesepakatan ini. Jadi dari pengalaman baik itu yang fasilitas air minum atau yang tadi Ibu sebutkan mengenai penerangan jalan umum itu prosesnya memerlukan tahapan itu tadi. Jadi ada persetujuan dari DPRD, ada kesepakatan antara pimpinan daerah dengan DPRD untuk pelaksanaannya. Tapi secara regulasi dimungkinkan dan strukturnya itu juga ada untuk dapat dilaksanakan. Demikian pula untuk terminal dan pelabuhan. Jadi kalau terminal ini sebetulnya memang ada dua kategori. Ada yang kategorinya masuk dalam kewenangan daerah dan juga ada juga yang masuk di pusat. Jadi di pusat sebetulnya dari Kementerian Perhubungan itu ada beberapa yang sedang dalam tahap perencanaan untuk terminal ini. Demikian pula untuk pelabuhan itu sebetulnya beberapa sudah masuk ke dalam tahap penyiapan. Jadi kalau di perencanaan itu ada studi pendahuluan, kemudian ada outline business case. Ini juga sekarang ada yang sudah masuk ke tahapan final business case untuk yang pelabuhan ini. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita sudah bisa melihat case-nya untuk pelaksanaan KPBU di sektor pelabuhan ini, sektor transportasi ini. Demikian Bu Prita, mudah-mudahan bisa menjawab. Dikembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Topo atas responnya. Mudah-mudahan ini cukup menjawab yang menjadi concern dari Ibu Suryani Eka Wijaya dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dan ini juga sudah sempat dijawab oleh Prof. Danang. Namun demikian pertanyaannya ditujukan untuk semua narsum. Untuk semua narasumber. Kami berikan kesempatan kepada Prof. Yudi terlebih dahulu dan selanjutnya nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Topo. Bagaimana pendapat para pembicara terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui sekuritisasi seperti yang dilakukan oleh Jasa Marga dalam memperoleh dana melalui sekuritisasi dengan jaminan sebagian dari future income tol Jagorawi selama beberapa periode waktu. Ini disampaikan oleh Bapak Heliantono dari KAP. Prof. Yudi, apakah
bisa merespon pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, nih, mohon maaf. Kalau nggak dimatikan, sinyalnya masih kurang jelas. Terima kasih, Bu Dr. Prita. Pertanyaan menarik sekali ya mengenai sumber pendanaan. Kita tahu ada beberapa skema ya. Salah satunya adalah dengan sekuritas ya. Kemarin juga kami di Jawa Barat juga membahas mengenai potensi dari obligasi untuk khususnya obligasi daerah yang dimana akhir tahun lalu ya waktu itu belum ada dan juga memang sampai sekarang. Tentu kalau lihat prinsipnya ini adalah proyek infrastruktur kan beragamnya, ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Kalau jalan tol, lalu juga misalnya spam ya, yang memang profitable, payback-nya bisa jelas, lalu juga keuntungannya clear. Ini saya pikir kenapa enggak ya dengan skema-skema yang istilahnya inovatif. Tapi kalau infrastruktur yang memang tidak menguntungkan, gitu kan, yang resiko tinggi, memang pelayanan publik yang itu sepertinya juga nggak bisa kita perlakukan sama ya, misalnya membangun jembatan biasa atau fasilitas publik lainnya yang memang sudah jadi kewajaran. Jadi saya pikir yang pertama harus ada clear pemilihan proyeknya apa, dan nanti mencari sumber-sumber skema pendanaan. Barangkali itu sekilas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yudi. Bisa mendapatkan respon pertanyaan dari Pak Topo. Terima kasih Bu Prita. Jadi pertama perlu saya sampaikan memang pada saat ini kalau PII itu belum terlibat pada skema sekuritisasi ini. Namun saya secara pribadi bisa menyampaikan bahwa memang proses sekuritisasi itu secara internasional merupakan hal yang cukup lumrah, cukup umum dilakukan untuk mendapatkan pendanaan. Jadi kalau saat ini juga sebetulnya ada skema yang dinamakan dengan Limited Concession Scheme. Itu juga agak mirip-mirip karena sebetulnya investor akan melihat prospek dari pendapatan yang diperoleh dari infrastruktur itu untuk melakukan pembiayaannya pada waktu di saat ini. Hanya memang untuk skema ini kami memang secara mandat belum dilibatkan Bu Rita gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah ini hal yang lumrah yang umum, sebetulnya sekuritisasi dalam berbagai bentuknya, di mana kita melihat prospek dari pendapatan ke depan untuk kemudian ditarik dan dijadikan skema pembiayaan pada saat ini itu cukup lumrah berlaku. Jadi mungkin yang diperlukan adalah adanya kerangka regulasi yang jelas, kemudian adanya transparansi, karena di sini para pihak memang perlu menilai apakah, karena kan kalau seperti pendapatan dari jalan tol bukan sesuatu yang captive, tergantung dari perkembangan traffic, mobilitas penduduk, dan juga expose pada risiko seperti yang sekarang kita alami seperti saat ini. Itu yang mungkin harus merupakan bagian yang biasanya pada waktu proses di information memorandum, di info memonya harus disampaikan secara jelas oleh pihak yang menerbitkan, dan juga bagi investor juga perlu mempelajari secara spesifik apa risiko yang mereka ambil dengan berpartisipasi pada skema semacam ini. Demikian Bu Prita, terima kasih. Baik. Menarik Pak Topo terkait dengan minat investor. Ini ada satu pertanyaan dan ini juga sepertinya menarik ataupun juga diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta di webinar kali ini. Beberapa proyek KPBU yang di daerah ataupun di beberapa provinsi mungkin ada dalam tahapan-tahapan persiapan begitu ya Pak ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Suwardi dari LIPI yang sedang juga menginisiasi KPBU berupa kawasan riset kelautan nasional. Dan saat ini tahapan KPBU-nya sedang dalam tahap penyiapan OBC dan FBC. Ada kekhawatiran pandemi ini juga akan berpengaruh terhadap analisa-analisa penyusunan outline. Karena ada beberapa dampak jangka panjang tadi yang mungkin juga ada kaitannya dengan presentasi dari Pak Topo yang mengidentifikasi
jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ya. Apakah ada arahan ataupun kajian ataupun poin-poin penting terkait dengan analisa-analisa apa saja yang mungkin perlu difokuskan oleh para PJPK mungkin ya yang sedang mempersiapkan proyek-proyek KPBU agar proyeknya masih bisa dilirik oleh pihak swasta atau investor. Baik, terima kasih Bu Prita, Pak Supriyadi. Memang betul Pak, ini sekarang kita dalam kondisi yang boleh dibilang unprecedented dari istilahnya Pak Danang. Sesuatu yang memang belum pernah kita alami di masa lalu. Sehingga ada beberapa hal yang boleh dikatakan tidak ada yang bisa memberikan pandangan juga. Memang dalam situasi seperti ini respon pertama dari investor itu umumnya adalah untuk kembali ke daerah aman ya, ke safe haven. Jadi kalau kita lihat memang dalam beberapa waktu ini ada tendensi di mana investor itu berusaha kembali mencari instrumen maupun bidang usaha yang dianggap aman. Jadi kembali ke ke bidang-bidang yang mereka anggap low risk gitu. Namun kalau kami berkomunikasi dengan beberapa calon investor, itu mereka masih memiliki ketertarikan untuk yang berkaitan dengan infrastruktur, karena melihat adanya kebutuhan istilahnya jangka panjang. Karena memang bagaimanapun kebutuhan itu masih akan terus ada dalam situasi apapun yang kita hadapi. Jadi memang yang pertama yang kita bisa lihat untuk bidang yang akan dikembangkan Pak ya. Jadi untuk kawasan riset maritim ini yang kita perlu lihat adalah bagaimana dari sisi viabilitasnya dalam jangka panjang Pak. Apakah di dalam OBC itu sebetulnya sudah ada frameworknya ya. Nah kita bisa melihat dari 8 aspek yang berbeda gitu ya. Nanti kita bisa melihat bagaimana secara jangka panjang viabilitas daripada infrastruktur ini. Dan itu yang memang perlu kita tunjukkan kepada investor. Yang kedua memang dari sisi investor sendiri kita perlu melihat siapa sebetulnya yang kita targetkan. Apakah kita mentargetkan investor domestik, apakah kita mentargetkan investor internasional, global, apakah kita akan mentargetkan karena memang masing-masing investor itu mempunyai karakternya dan kadang-kadang mereka mempunyai selera risiko ya, risk appetite dan juga toleransi risiko yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada investor yang memang tidak bisa masuk ke area greenfield. Mereka belum punya cukup istilahnya appetite, selera untuk masuk ke greenfield karena mereka melihat yang dihadapi di lapangan cukup besar tantangannya. Aspek seperti pembebasan lahan, kemudian aspek sosial, itu beberapa investor mengatakan tidak masuk dalam ini mereka. Mereka biasanya menunggu sampai ke tahapan di mana infrastrukturnya sudah mulai beroperasi, baru mereka melihat kemungkinannya untuk bisa berinvestasi untuk masuk. Memang konsekuensinya tentunya mereka akan membayar lebih mahal, karena di situ kan memang ada premium yang diambil oleh mereka yang sudah masuk lebih awal, tapi itu adalah satu konsekuensi dari keputusan investasi yang mereka lakukan. Demikian pula untuk sektornya, ini juga ada beberapa investor yang spesifik, misalnya melakukan pada sektor tertentu gitu, sektor infrastruktur jenisnya ataupun juga lokasi atau wilayahnya. Ini hal kedua mungkin Pak yang perlu kita lihat untuk rencana ini, apakah kita punya target investor tertentu yang akan kita tarik untuk berpartisipasi. Kita melihat ada misalnya operator dari kawasan yang sama. Jadi kalau bandara gitu misalnya kita bisa membayangkan kalau kita mengembangkan bandara, kita akan mencoba menarik operator bandara di berbagai wilayah untuk berpartisipasi. Ini kalau untuk kawasan maritim, maka kita juga melihat ada potensi untuk menarik mereka yang sudah beraktivitas berinvestasi di bidang yang sama di tempat lain untuk juga masuk ke tahap ini. Kemudian yang ketiga, ya kita memang perlu juga melihat stabilitas daripada situasi makro. Jadi tergantung apakah kita akan men-structure proyek ini, sumber pendapatannya dari alokasi misalnya biaya pemerintah lewat skema AP, atau kita membayangkan ada pendapatan dari para penggunanya
pengunjung kawasan maritim ini atau para peneliti yang menggunakan kawasan ini. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam situasi seperti ini, seperti apa nanti kira-kira kapasitas fiskal. Maaf. Atau viabilitas. Jadi misalnya yang saya tahu Pak saat ini untuk riset, kita kan sering melakukan riset cross border ya Pak. Jadi ada kapal-kapal peneliti dari luar yang melakukan penelitian di wilayah maritim Indonesia. Demikian pula ada peneliti Indonesia yang melakukan penelitian dari luar Indonesia, itu dengan menggunakan kapal riset. Nah, ini dalam kondisi sekarang, apakah hal ini masih dimungkinkan dan sampai berapa lama gitu? Kita masih membatasi kedatangan peneliti dari luar atau juga membatasi kedatangan kapal riset dari luar untuk dapat beroperasi di wilayah kita ini. Itu barangkali Pak. Ini kalau singkatnya sih saya akan akan lihat satu karakter daripada bidang infrastrukturnya sendiri. Kedua adalah investor yang menjadi target dari Bapak. Ketiga ada model bisnis yang akan dilakukan. Dan saya kira selebihnya kita kembalikan pada framework yang memang sudah ada dalam studi pendahuluan ataupun OBC untuk menjadi pertimbangan sebelum kita melangkah ke tahapan berikut. Demikian Bu Prita. Terima kasih Pak Topo. Di sini masih banyak sekali respon dan juga pertanyaan dari para peserta. Namun kalau kita melihat jadwal acara atau rundown acara, kita sudah agak lewat waktu nih Pak, 5 menit dari yang sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian yang juga tergabung dalam webinar room ini dan juga di live YouTube bisa juga berkenan menyampaikan beberapa pertanyaan ini nanti kami sampaikan kepada para pembicara melalui email dan nanti bisa direspon. Sebelum nanti ada closing statement dari para pembicara, mungkin bisa saya sampaikan satu pertanyaan lagi yang sifatnya umum namun penting dan juga terkait dengan analisa-analisa persiapan yang terkait dengan proyek-proyek KPBU, dan ini bisa direspon oleh kedua pembicara yang masih ada di webinar kali ini, khususnya terkait dengan pandemi COVID sekarang. Menurut Prof. Yudi dan juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Topo, kira-kira untuk infrastruktur yang tadi disampaikan, sektor infrastruktur yang tadi disampaikan menjadi prioritas, mana yang sebetulnya memiliki dampak paling besar untuk pemulihan ekonomi nasional, dan juga kira-kira berapa lama waktunya sebetulnya yang diperlukan untuk pandemi atau recovery pandemi ini. Pertanyaan ini disampaikan oleh Pak Maman yang juga menyampaikannya melalui ikut menikmati dan mengikuti diskusi melalui YouTube dari Pak Maman, dan mungkin itu bisa mewakili beberapa pertanyaan yang secara umum juga bisa dijawab oleh para pembicara sekaligus menutup nanti kita kegiatan sore hari ini. Silakan Prof. Yudi terlebih dahulu dan selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Topo. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Prita. Oh, mau Pak Topo dulu atau saya dulu? Silakan Prof. Yudi. Oh iya. Saya ini. Kita save the best for last. Ya, baik. Terima kasih Bu Prita atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan pertanyaan mengenai prioritas ya tadi ya, kalau nggak salah saya tangkap, untuk fasilitas kesehatan ya. Ini kan kondisi tidak normal ya, jadi kita perlu asumsi yang clear dulu. Kalau kondisi normal, berpikirnya adalah tentu pengembangan dan peningkatan kan gitu. Tapi kalau kondisi darurat, kondisi apa istilahnya force major, ini yang pertama security menurut saya. Apa gunanya misalnya kita istilahnya kaya gitu, tapi sakit gitu kan, itu juga percuma. Walaupun dengan sehat kita juga belum tentu berhasil gitu kan. Tapi sehat itu jadi yang utama gitu, karena kondisinya berbeda. Tapi manakala sudah normal, ini bicara berbeda. Tentu kita ingin mendorong secepat mungkin ya, karena nggak ada gunanya dia sehat tapi tidak berprestasi gitu ya, kalau simpelnya.
Tapi kalau lagi kondisi tidak sehat, yang pertama harus sehat dulu. Maka fasilitas kesehatan ini urgent. Nah, tapi apa gunanya juga fasilitas kesehatan kalau dia nggak makan? Yang makan ini yang utama gitu. Nah, tentu turunannya banyak ya. Saya pikir di kementerian-kementerian terkait ya kita sudah banyak sekali mendengar diskusi itu. Yang penting adalah keberpihakan dan juga alokasi yang jelas. Ini yang menurut saya peran penting kita, dan nanti detailnya tentu akan bisa kita dorong, karena keberpihakan akan kelihatan dengan besaran alokasi ya, dan nanti ragam perspektif yang bisa dikaitkan dalam konteks itu. Itu barangkali secara sekilas, dan alhamdulillah sebenarnya dengan banyak pertanyaan ini, itulah urgensi kita mengadakan series diskusi ya melalui wadah ini. Terima kasih kepada supportnya dari PII. Mudah-mudahan nanti di series kedua, ketiga, dan seterusnya kita bisa detailkan. Hari ini lebih pada aspek strategik untuk pengembangan dan arah ke depan. Itu barangkali sekaligus closing penutup dari saya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengawal di era VUCA ini, di era abnormal ini atau new normal ini, kita betul-betul harus punya prioritas itu. Nggak bisa semuanya dikerjakan ya dengan segala keterbatasan, baik anggaran maupun juga perhatian. Perlu betul-betul hati-hati menetapkan mana yang urgent, mana yang utama, dan mana yang harus didahulukan. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Prita, dan saya mohon maaf ya barangkali ada kekurangan. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi di beberapa acara ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yudi. Pak Topo, selanjutnya sekaligus nanti memberikan closing statement. Ada juga pertanyaan yang terkait dengan penganggaran nih Pak Topo di chat room. Mungkin sekaligus juga bisa direspon oleh Pak Topo dari Pak Fitrawan dari BPK. Ini sepertinya juga cukup penting. Yang terkait dengan menjamin resiko yang timbul akibat keterlambatan penganggaran. Untuk Bapak Ibu yang lain, nanti kami sudah save chat-nya, dan tentu ini akan direspon oleh para pembicara melalui email ya Pak Ibu. Mohon perkenan nanti para pembicara juga. Kami persilahkan Pak Topo. Baik, terima kasih Bu Rita. Mungkin yang pertama yang tadi pertanyaan mengenai prioritas, saya tadi memang minta izin. Yang kedua sambil mikir dulu Bu Prita, Prof. Yudi. Makasih Prof. Yudi untuk ininya, waktunya. Ya, sama-sama. Memang belum ada penelitian secara formal ya Prof. Mengenai prioritas ini. Tapi yang kami lihat selama situasi pandemi ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah yang sangat mendasar pada saat pandemi ini adalah infrastruktur yang masalah logistik, Prof. Jadi informasi yang sampai pada kami adalah walaupun pergerakan orang itu berkurang, tapi pergerakan barang itu malah meningkat, Prof. Jadi karena kan kita tetap harus walaupun di rumah aja tetap harus makan, tetap harus berpakaian gitu ya. Mungkin juga kalau diperhatikan secara anekdotal lalu lintas buat pengiriman barang tidak pernah berhenti. Kita sekarang mungkin nggak keluar rumah tapi tetap minta kiriman bahan makanan, supply tetap datang juga ke rumah kita kan gitu ya. Jadi memang yang paling mendasar ini juga untuk penanganan masalah kesehatan, pengiriman alat kesehatan, obat-obatan itu sangat mendasar. Datanya prioritas yang pertama memang dari sisi infrastruktur yang mendukung logistik ini. Karena tadi yang disampaikan oleh Prof. Danang itulah kenapa transportasi, jalan, bandara itu sangat mendesak untuk tetap di-maintain fungsionalitasnya ya dari sisi dukungan terhadap logistik ini, dan mungkin juga diperlukan pengembangan ke depannya. Karena mungkin saya dengar misalnya untuk kargo pesawat itu tidak semua airline siap gitu ya, sehingga ada pesawat penumpang yang sekarang dipakai untuk ngirim barang gitu. Karena yang diperlukan adalah untuk ngirim barang, bukan untuk ngirim penumpang. Jadi pesawat penumpang tapi dipakai untuk ngirim barang. Dan juga untuk yang transportasi darat pun saya kira juga akan banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan logistik ini. Yang kedua, saya sepakat dengan Prof. Yudi masalah sektor kesehatan. Ini juga sekarang kita sangat merasakan betapa pentingnya untuk memiliki infrastruktur kesehatan yang baik gitu. Dan memang upaya luar biasa di berbagai pihak untuk bisa membangun rumah sakit darurat. Tapi kita juga menyadari bahwa dalam jangka panjang kita juga perlu menyiapkan
fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar ini seperti air bersih, seperti pengelolaan limbah. Ini yang mungkin perlu kita prioritaskan sehingga naudzubillah next time kalau kita mengalami lagi seperti ini kita sudah siap sehingga kita nggak perlukan lagi ada upaya yang darurat emergensi untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk kesehatan dan juga kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih, pengelolaan limbah dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah dari sisi infrastruktur ICT. Ini juga sekarang kita bersyukur nih dalam kondisi begini bisa berwebinar dengan Bu Prita. Saya kemarin menyaksikan sidangnya Bu Prita juga secara online, itu luar biasa. Saya kira itu nggak mungkin kalau kita nggak punya ICT yang memadai. Nah ini memang jadi PR kami juga bagaimana ini bisa merata di seluruh Indonesia. Kita kan bisa melihat adik-adik kita yang bersekolah gitu ya, belajar secara online. Ini bisa dibayangkan bahwa itu memang membutuhkan infrastruktur yang mudah dan juga murah untuk bisa melakukan itu semua. Ini saya kira yang ketiga. Jadi setelah logistik, kemudian infrastruktur kesehatan dan dasar, yang ketiga adalah ICT. Ini yang mungkin juga akan mewarnai pengembangan ke depan. Jadi kalau kalau saya boleh ini dulu di Amerika itu ada yang namanya National Highway Act gitu ya. Jadi Senator Albert Gore Senior di tahun 50 itu membuat undang-undang untuk memastikan pembiayaan jalan raya highway di Amerika sehingga bisa terbangun dengan baik dan juga menjangkau semua area. Kemudian putranya yang namanya Albert Gore Junior yang kemudian menjadi wakil presiden itu mengajukan namanya NII itu National Information Infrastructure Highway. Jadi itulah yang menjadi salah satu latar belakang kenapa internet bisa berkembang pesat di Amerika karena memang ada dukungan kebijakan dari pemerintahnya untuk mendukung pengembangan National Infrastructure Highway ini. Ini yang mungkin kita perlu pikirkan di kita ini karena juga pemerintah sebetulnya sudah punya kebijakan mengenai e-government, kemudian mengenai kebijakan mengenai satu data, satu peta. Ini bagaimana kita bisa menyediakan infrastruktur ICT ini ke seluruh wilayah, gitu ya. Kita sudah terlibat melalui proyek Palaparing dan juga nanti satelit multifungsi ke depannya, tapi saya kira masih banyak hal yang juga perlu disiapkan. Itu Bu Prita. Kemudian Pak Fitrawan, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nanti mungkin detailnya bisa kami laporkan kepada Bapak penjelasannya. Tapi secara prinsip demikian Pak. Memang ada fitur dalam penjaminan kami yang berkaitan dengan masalah satu keterlambatan penyediaan tanah Pak. Tapi ini tidak berkaitan dengan anggaran penyediaan tanah, tapi ini adalah berkaitan pada risiko apabila badan usaha itu mengalami keterlambatan dalam mengakses lahan yang diperlukan, Pak. Jadi yang dijamin bukan anggarannya, tapi adalah kerugian yang yang diderita oleh badan usaha karena adanya delay waktu, gitu, Pak. Jadi kalau misalnya pemerintah sebelumnya menjanjikan, karena ada berita acaranya Pak, berita acara penyerahan tanah itu ada Pak, BAPT-nya, itu menjanjikan bahwa pada katakanlah bulan Maret tahun depan lahannya sudah akan siap sehingga badan usaha bisa mulai membangun. Tapi kemudian ternyata di bulan Maret tahun depan lahannya belum siap, tapi baru bisa disediakan lahannya itu bulan Juni. Sehingga di antara Maret sampai Juni itu bila timbul kerugian di sisi badan usaha karena adanya keterlambatan ini, itu bisa menjadi salah satu bagian yang masuk dalam skop kami. Ini tidak berlaku di semua proyek, tapi memang ada beberapa proyek yang ada kebutuhan baik dari sisi badan usaha maupun juga dari sisi dari sisi PJPK-nya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan dana talangan tanah, Pak. Ini memang ada skema. Kalau misalnya ini skema yang sekarang sudah ada oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, itu apabila semua persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Elman, kemudian mereka sudah menyatakan siap untuk dibayar, kemudian Elman itu memiliki waktu deadline bahwa mereka harus menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, apabila ini memang sampai tidak dipenuhi, itu juga ada skema di mana kami bisa memberikan penjaminan.
tentunya Elman sebelum menyatakan kesiapan untuk membayar juga harus menyiapkan dulu dari anggaran yang diperlukan dan juga dokumentasi lainnya. Itu yang menjadi persyaratan sebelum penjaminan kami ini bisa berlaku. Dan yang ketiga mungkin juga untuk klarifikasi Pak, karena skema penjaminan P ini sifatnya second obligor ya Pak. Jadi sebetulnya sebagai first obligor itu ada di sisi PJPK di dalam perjanjian kerjasamanya. Jadi kami hanya bisa memberikan penjaminan apabila pertama satu di dalam perjanjian utamanya atau di PKS atau di PPJT kalau jalan tol, kalau di yang lain seperti PKS KPBU memang ada kewajiban tersebut oleh PJPK. Dan yang kedua, apabila memang PJPK sudah nyata-nyata tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, ini baru masuk ke dalam skema penjaminan yang ada di perjanjian. Demikian Pak Fitrawan. Jadi mungkin detailnya kami bisa laporkan ke Bapak secara lebih jelas. Demikian Bu Prita, mungkin sebagai penutup kami ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada unit yang sudah sangat baik berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan siang hari ini. Kami sangat impress ya Bu dengan penyelenggaraannya, juga dengan partisipasi yang luar biasa dari berbagai kalangan, ini dari perguruan tinggi, dari BPK, kemudian juga dari investor PJPK, ada beberapa yang juga berpartisipasi kami lihat gitu. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kemudian juga terima kasih kepada narasumber Profesor Danang dan Profesor Yudi yang sudah berkenan menyampaikan presentasi dan paparannya dan berdiskusi dengan sangat menarik ini. Sayang hanya waktunya ya Pak ya yang kurang panjang nih Pak, ini yang kita. Iya. Kami juga ingin lanjutkan Bu Prita, Profesor Rina juga untuk yang seri-seri berikutnya masih ada di kami kan masih banyak teman-teman yang lain ini, Dr. Andre, Pak Salusra Satria, kemudian juga komisaris kami juga kelihatannya cukup berminat untuk menjadi pembicara atau narasumber, Pak Awan Setiawan, Pak Awan Nuramawan, Pak Wahyu Tomo ya, Bu Aini. Saya kira karena beliau punya latar belakang yang cukup beragam dan relevan di Kementerian Perekonomian, di Kementerian Keuangan, saya kira bisa menambahkan insight juga pada seri-seri yang berikutnya. Demikian Bu, sekali lagi terima kasih pada unit, juga kepada Unpad, juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut kegiatan. Kami kembalikan kepada Bu Prita. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Topo atas pemaparannya, respon terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Betul sekali Pak Topo, ini adalah salah satu program kerja UNIID untuk selalu aktif berkontribusi khususnya dalam bersinergi dengan pemerintah untuk membahas isu-isu yang sangat strategis untuk pembangunan infrastruktur saat ini, sesuai dengan tujuan dari unit itu sendiri dan tentu juga untuk mendukung yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Tentu saja setelah ini akan ada beberapa seri selanjutnya yang juga bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai teaser, 2 minggu yang akan datang juga akan ada series kedua dan akan diikuti oleh seri-seri berikutnya. Mudah-mudahan diskusinya juga akan berkembang dengan cukup baik dan juga bisa membahas hal-hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, juga khususnya KPBU. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga para peserta webinar pada hari ini. Walaupun pada awal kegiatan tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan juga kami ingin menyapa para peserta yang ada di YouTube. Terima kasih juga atas kehadirannya dan berkenan bergabung pada kegiatan webinar series pertama yang diselenggarakan oleh UNIID dan PT PII. Sebelum menutup kegiatan, mungkin ada beberapa poin yang juga mungkin bisa kita ambil ataupun tanpa bermaksud menyimpulkan karena terlalu banyak kalau disimpulkan Pak Topo dan semua poinnya menjadi sangat penting dan kalau perlu sih kalau berbicara waktu bisa lebih panjang lagi waktunya ya Pak ya. Tapi
sepertinya para peserta juga banyak kegiatan nih Pak, karena sekarang work from home, WFH itu tidak hanya work from home Pak, tapi juga work full hours. Juga sampai malam masih bekerja seperti itu, dan banyak hal yang bisa kita ambil, dan potensi peluang-peluang untuk menambah wawasan dan juga berdiskusi menjadi lebih banyak dengan adanya kesempatan-kesempatan yang dilakukan, dan juga untuk lebih produktif walaupun sedang di masa pandemi. Beberapa poin: kerjasama pemerintah badan usaha untuk pembangunan infrastruktur Indonesia walaupun dalam kondisi pandemi tentu saja mengalami gangguan, tetapi tentu tidak menjadi hambatan yang berkepanjangan. Beberapa dampak bisa diidentifikasi berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Topo tadi, namun tentu saja hal ini bisa dicarikan solusi dengan beberapa poin, yaitu kerjasama, diperlukan juga adanya inovasi, dan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan transaksi kegiatan KPBU dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga memerlukan peranan dari semua pihak, dari semua aspek, ekonomi, hukum, dan juga teknik, untuk terus mengawal supaya proyek-proyek KPBU di Indonesia masih terus berjalan walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, sehingga tentu saja beberapa konsep yang mungkin ditemukan dalam masa pandemi ini bisa terus digunakan dan juga membuat kita semakin kuat ataupun juga semakin survive dalam hal menghadapi beberapa hambatan yang mungkin di masa yang akan datang akan dihadapi, sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kiranya itu beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil dari diskusi kita siang sampai sore hari ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada para peserta webinar yang melalui ruang Zoom dan juga melalui YouTube pada sore hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor sekaligus Ketua UNID yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemandu dan juga moderator untuk webinar series pertama ini. Sekali lagi, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua, walaupun dalam kondisi mute, tapi setidaknya bisa mengapresiasi kita semua. Selamat sore, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibu. Mohon izin Pak, kami pamit Pak. Bu Prita, mohon izin. Pak Dirut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Didi. Sama-sama. Ibu sekalian. Sehat selalu semuanya. Andre, terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke. Sukses, alhamdulillah. Ya, sukses. Ya, mohon Pak Yudi. Saya juga mohon izin lift duluan. Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yudi, sampai ketemu Prof. Yudi. Ya, sama-sama Pak Dirut. Pak Yudi.